Penjahit lokal bertahan di tengah maraknya belanja online. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Weti Manta berbangun di kabar utama. Belanja pakaian secara daring atau online kini telah menjadi gaya hidup primer masyarakat di beberapa tahun belakangan hingga sampai saat ini. Kemudahan memilih model dan harga yang kompetitif hanya dalam satu genggaman menjadi daya tarik utama. Namun, di balik maraknya berbelanja online, ada satu profesi yang dipaksa beradaptasi dengan cepat, yakni para penjahit rumahan. Kondisi ini diperparah dengan persaingan harga yang tidak seimbang. Harga di toko online seringkali lebih terjangkau jika dibandingkan dengan bahan material serta jasa menjahit. Ketimpangan inilah yang membuat profesi penjahit rumahan kian tersisihkan. Jika dulu mereka adalah tumpuan utama untuk membuat baju baru dari gulungan kain, kini perannya bergeser menjadi penyelamat bagi mereka yang sering kecewa dengan ukuran pakaian hasil berbelanja online. Lantas, bagaimanakah para pelaku usaha jasa menjahit ini bertahan di tengah pasar perbelanjaan online? Saat ini rekan kami Erni Firawati Medropa sudah berada di salah satu rumah usaha penjahit untuk melihat langsung keadaan di sana. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan saya Weti Manta baru bangun. Saat ini saya sudah berada di penjahit rumahan, penjahit Linda Fashion Designer. Sebagaimana kita ketahui saat ini penjualan busana secara online sudah berkembang pesat mulai dari gaun, kebaya, dan produk busana lainnya yang erat kaitannya dengan jasa custom. Terkait hal tersebut, mari ikuti saya berbicara langsung mengenai strategi kakak penjahit rumahan. Selamat siang Kak. Ya Kak, selamat siang. Apakah benar ini dengan penjahit kakak Linda Fashion Designer? Ya Kak, benar. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada Kakak. Ya Kak, boleh. Sebelumnya, jika saya boleh tahu sudah berapa lama Kakak menekuni usaha jahit ini? Mungkin kurang lebih 1 tahunan Kak. Dan untuk spesialisnya di bidang apa ya Kak? Kalau saya pribadi spesialisnya di bidang kebaya, dress gitu Kak. Apa tantangan terbesar yang Kakak rasakan dalam mempertahankan usaha jahit ini? Tantangan terbesarnya mungkin karena maraknya sekarang penjualan online Kak. Siapa saja yang berdampak ketika orang-orang mulai memilih untuk berbelanja online? Mungkin yang paling terdampak itu ya saya pribadi dan penjahit-penjahit rumahan yang lainnya Kak. Kapan terakhir dalam 1 minggu ini Kakak hanya menerima tambahan baju baru? Kalau dalam 1 minggu ini ada sih Kak yang menempa baju baru dan ada juga yang permak. Di mana biasanya Kakak mempromosikan jasa Kakak? Saya biasanya mempromosikannya sekitar sini aja sih Kak. Nah, ini melalui mulut ke mulut gitu. Mengapa di tengah banyaknya pakaian online yang begitu murah, Kakak tetap menekuni profesi Kakak sebagai penjahit rumahan? Karena menurut saya, menjahit online itu terkadang di badan kita itu tidak pas dan tidak sesuai dengan model yang kita inginkan. Bagaimana cara Kakak membuat usaha Kakak ini tetap berjalan? Mungkin usaha saya itu dengan mempromosikannya lebih lanjut, yaitu dengan memasang padi di depan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terkait dengan belanja online yang memang memudahkan, namun kualitas jahitan tangan penjahit yang persis tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh produk massal. Mari terus dukung jasa penjahit lokal agar karya berkualitas mereka terus berlanjut. Demikian laporan saya kali ini. Saya Erni Firawati Medropa melaporkan langsung dari lapangan. Kembali ke Weti Manta baru bangun di studio. Baik, terima kasih rekan kami Erni Firawati Medropa atas laporan langsungnya dari lapangan.
Beralih ke informasi selanjutnya, masih seputaran dunia busana. Setelah meninjau kembali sisi produksinya, mari kita simak tren fashion modern yang akan populer di tahun 2026. Berikut informasinya. Tren fashion pakaian modern diprediksi berkembang di 2026. Industri busana akan terus berkembang meski tahun 2026 baru saja dimulai. Para pelaku usaha dan pakar busana sudah mulai memprediksi tren pakaian wanita seperti apa yang akan populer di tahun ini. Untuk meninjau tren terkini, ada melihat deretan koleksi pakaian yang tengah diminati. Saat ini rekan saya, Erni Firawati Medropa sudah berada di salah satu toko pakaian di Kampung Lalang. Mari kita lihat bersama-sama apakah sudah terlihat gambaran mengenai tren busana wanita untuk tahun 2026. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, saat ini saya sudah berada di salah satu toko pakaian. Untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, mari ikuti saya untuk berbincang langsung dengan kakak pemilik pakaiannya. Selamat siang, Kak. Bisa saya tahu dengan siapa saya berbicara? Baik, Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Terkait dengan koleksi pakaian yang tersedia di sini, saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada kakak. Boleh kakak ceritakan sekarang ini produk apa saja yang paling diminati orang-orang dari koleksi pakaian tersedia di toko kakak? Ada unik, ada gamis-gamis, yang menurut sekarang ada kemeja, bokat-bokat, atas. Baik, Kak, menurut kakak siapa saja yang akan tertarik dengan tren busana saat ini? Ya, tertarik. Maksudnya yang gamis-gamis seperti ini. Boleh kakak jelaskan bagaimana bentuk detail-detail pakaian atau warna yang sedang tren saat ini? Kalau bentuknya ya seperti ini, warnanya seperti ini yang lagi tren, mahogani. Kapan koleksi pakaian di sini mulai tersedia, Kak, dan diperjualbelikan? Ya sebelum puasa lah, menjelang puasa nanti. Di mana biasanya orang-orang memakai model pakaian ini, Kak? Mau lebaran, mau jalan-jalan, ada acara pesta. Kenapa pakaian ini harus dimiliki oleh para pelanggan, Kak? Ya, karena mereka ya membutuhkan pakaian seperti ini untuk tren-tren yang baru sekarang, yang udah sekarang. Baik, Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terkait dengan tren pakaian 2026, mahogani, burgundy, dan emerald adalah warna yang paling diminati. Perpaduan kebaya dan songket klasik serta gamis tili rendang yang montren membuktikan bahwa tren pakaian saat ini semakin berani dan mengkombinasikan tradisi dan gaya kekinian. Demikian laporan saya kali ini. Saya Erni Firawati Mendova melaporkan langsung dari lapangan kembali ke Mei Timanta Barubangun ke studio. Baik, terima kasih Erni Firawati Medropa atas laporan langsungnya dari lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, berbicara tentang berbagai budaya di Sumatera Utara, pandangan kita tentu tak lepas dari Istana Maimun Medan. Salah satu daya tarik utamanya adalah busana adat Melayu Deli yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Secara umum, busana adat Melayu ini terdiri dari beberapa item. Bagi pria disebut pakaian cekak musang yang dipadukan dengan kain samping dari bahan songket, serta ada pula penutup kepala yang disebut tengkuluk atau tanjak. Bukan sekedar hiasan, item-item ini membawa makna mendalam, mulai dari jumlah kancing yang melambangkan rukun agama
hingga cara melilit kain yang menunjukkan status sosial seseorang. Sementara bagi pakaian wanita disebut baju kurung yang menjadi simbol kesantunan dan cara menjaga kehormatan diri. Di balik setelan elegan baju adat Melayu, terdapat filosofis yang mendalam. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini rekan kami Erni Firawati sudah berada di gedung Istana Maimun. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan saya Meti Manta baru bangun. Saat ini saya sudah berada di Istana Maimun Medan. Mari ikuti saya untuk melihat koleksi baju adat yang ada di dalam gedung ini. Di sini saya sudah berada dengan Bapak narasumber kami, dengan Bapak siapa saya berbicara? Baik, pada semua ada sebelumnya. Di sini saya akan memberikan kepada Bapak. Apa saja item utama yang dikenakan dalam adat baju Melayu ini? Kalau untuk itemnya yang di Melayu ini pastinya setelan untuk perempuannya itu rok dengan baju dan juga ada mahkota, juga ada kayak semacam selendang di belakangnya. Kalau untuk laki-lakinya itu ya dominan baju itu pakai, ada kami sebutnya itu kancak. Nah, nanti pakai baju macam baju kuku, terus celana panjang, dan juga ada namanya itu teluk belanga. Jadi teluk belanga itu semacam sarung tapi dia pendek di atas lutut, diikat lagi. Nah, itu yang membedakan baju adatnya dengan yang lain. Siapa saja yang baju Kalau untuk baju yang pakai dominan warna kuning itu khusus sultan dan juga ada tapi kalau baju Melayu yang lain itu orang biasa pun juga boleh, tapi biasanya itu lebih dominan warnanya beda. Dia nggak ada unsur warna kuning, baju itu warna nanti ke coklat dan juga warna hitam. Gimana biasanya baju adat Melayu ini ditentukan, Pak? Kalau dulu memang orang Melayu dan asing yang membuat baju itu. Kalau sekarang banyak yang pakai itu. Kenapa di baju adat Melayu ini orang-orang di Sanggeng ini lebih tarik itu, Pak? Apa kelebihannya? Kalau ketertarikannya biasa orang pakai baju Melayu itu karena bentuknya ya, warna itu kan warna kuning, dan mungkin baju perempuan itu anggun dan juga nampak lebih cantik gitu ya. Kalau laki-lakinya itu karena biar nampak lebih gagah aja sih. Karena kan kalau sifat itu kan dia kalau keluar dari istana itu dia harus megang garis, jadi jalan itu harus sama. Jadi itu yang membuat orang pengen mencoba baju adat. Kalau dulu pakaian itu seperti ini. Nah, ini yang namanya tadi teluk belanga. Jadi teluk belanga itu di macam sarung tapi dia di atas lutut dan dipakai. Nah, kalau itu perempuannya itu dia akan pakai seperti ini, ada perhiasannya, terus warnanya seperti ini. Nah, ini emang warna dulu itu memang seperti ini memang. Dan kalau untuk orang tuanya itu dia akan lebih beda bentuknya. Dia juga pakai sama seperti anaknya pakainya tapi lebih banyak corak perhiasannya. Nah, yang ini untuk ibunya, tapi ini sebenarnya harusnya mahkota, cuman diganti dengan kerudung. Harusnya dia pakai ini dan juga ada kerudung, ada perhiasan di atasnya kayak mutiara atau apa. Ya, kalau lebih seperti kayak di foto. Nah, inilah dia contoh dari raja dan juga ratu dari Istana Maimun. Nah, ini contoh anaknya ini. Bagaimana ornamen dan hiasan pada baju? Kalau ornamen sama biasanya itu dari zaman dulu sampai dengan sekarang ada yang cuman kalau dulu itu corak belakangnya itu lebih kental, lebih nampak kayak ada bunga-bunganya, terus banyak glitter-glitternya kalau dulu. Kalau sekarang itu kayak lebih full jahitan. Baik, terima kasih rekan kami Erni Firawati Metropa atas laporannya.
Busana adalah cerminan jati diri dan istana Maimun adalah saksinya. Mari kita lestarikan keagungan baju adat Melayu sebagai warisan abadi. Saya Metimata Berbangun pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.